Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Dosen Adrian Febriana Bima SPIMM. Juga teman-teman yang berkenan menyimak presentasi kelompok kami, kelompok 4. Baik, materi yang akan disampaikan kali ini yaitu uang. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novia Febrianti selaku moderator, lalu ada A. Rosadi, selanjutnya Abdul Farhan, ada Dinda Sukmawati, dan yang terakhir Erdi Supandi. Oke, langsung saja ke slide berikutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada sejarah munculnya uang, yang kedua fungsi uang, yang ketiga konsep uang beredar, yang keempat proses penciptaan uang, dan yang kelima uang elektronik atau dalam kurung e-money. Baik, di slide berikutnya ada pengertian uang. Benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat kita simpan. Ada pengertian menurut R.S. Sayer. Uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang atau pembayar utang dalam kurung. Money is widely accepted for the settlement of debts. Dan ada menurut Robertson, uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang atau dalam kurung, money is something which is widely accepted in payment for goods. Sejarah munculnya uang. Ada 4 masa sebelum munculnya uang, yaitu yang pertama, masa sebelum barter. Semua alat kebutuhan dihasilkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga manusia bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Kedua, masa barter. Manusia melakukan barter atau pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lain yang diinginkan sebelum mengenal uang. Sistem uang barang. Sistem uang barang atau uang komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang. 4. Masa uang. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi baik barang maupun jasa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. 1. Masa sebelum barter. Masa sebelum barter adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri secara individu yang bergantung dengan alam. Semua alat kebutuhan dihasilkan sendiri, semua dengan kebutuhan dan keinginan sehingga manusia bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Pada zaman ini, manusia menjadi makhluk sosial sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, masa barter. Barter merupakan sistem transaksi pertama kali yang digunakan manusia. Barter adalah barang pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Setelah manusia menjadi makhluk sosial, maka setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ini disebut barter atau in nature. Manusia melakukan barter ataupun penukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lain yang diinginkan sebelum mengenal uang. Misalnya, menukar sekarung terigu dengan sekantong beras untuk kebutuhan berkarbohidrat setiap hari. Ketiga, sistem uang barang. Sistem uang barang atau uang komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran.
Pada tahun 9000 hingga 6000 sebelum Masehi, uang komoditas yang dipakai berubah menjadi ternak, bukan lagi barang yang kecil. Kemudian muncul budaya pertanian sehingga uang komoditas yang dipakai adalah gandum, sayuran, atau tumbuhan lain. 4. Masa uang. Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75:25 yang disebut sebagai stater atau standar. Pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani. Dalam sejarah, uang bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Pembuatan uang kertas dilakukan karena adanya kesulitan yang dihadapi pasokan logam. Sebagai bahan baku, uang berjumlah pada masa itu sangat terbatas dan bertransaksi dalam jumlah besar sangat sulit dilakukan dengan uang logam. Di slide ini ada fungsi uang. Di dalam ilmu perekonomian, fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli uang dan yang kedua fungsi turunan uang. Selanjutnya ada fungsi asli uang sebagai alat tukar atau dalam kurung medium of exchange. Berikut ada pengertiannya lagi. Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Alat tukar merupakan fungsi utama uang karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Adanya uang dapat memudahkan kamu untuk menentukan pilihan antara pembeli dan penjual sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal balik seperti pada pola barter. Pada zaman dulu, orang akan melakukan pertukaran barang dengan barang yang nilainya kurang lebih sama. Di zaman modern, pertukaran tidak lagi menukarkan barang, tapi hanya dengan memakai uang yang dimanfaatkan sebagai alat tukar. Uang inilah yang mampu mengatasi kesulitan pertukaran dengan barter. Sebagai satuan hitung atau dalam kurung unit of account. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya kesatuan hitung, orang akan kesulitan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang ataupun jasa. Karena nilai dari bermacam-macam barang atau jasa yang akan ditawarkan di luar sana cukup bervariatif, sehingga mudah dengan ditunjukkannya oleh uang sebagai untuk satuan hitung. Satuan hitung yang dimaksudkan di sini adalah menghitung besar dan kecilnya pinjaman serta menunjukkan besar kekayaan. Berikutnya ada fungsi turunan uang. Yang pertama, menunjukkan harga. Di dalam bidang perekonomian, entah itu barang ataupun jasa yang diperjualbelikan, tentu harus tahu barang harga atau jasa tersebut. Uang merupakan media yang digunakan untuk menentukan harga tersebut. Dengan kata lain, uang dimanfaatkan sebagai sebuah alat penunjuk harga. Dengan kamu mengetahui harga suatu barang, maka kamu akan bisa memperkirakan untuk membeli atau tidaknya suatu barang. Dan yang kedua, sebagai alat pembayaran. Tanpa adanya uang, manusia tidak akan dapat membeli sebuah barang ataupun jasa. Arti dari fungsi ini adalah bahwa manusia menggunakan uang untuk membayar jasa atau barang yang dibutuhkannya. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Uang adalah bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan beberapa besar finansial yang dimiliki. Ini berarti penyimpanan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan. Yang keempat, pemindah kekayaan. Uang sebagai pemindah kekayaan maksudnya ialah seseorang yang memiliki suatu kekayaan dapat dipindahkan ke dalam bentuk kekayaan lain dengan perantara uang. Yang kelima,
sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Uang merupakan benda yang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Hal tersebut dikarenakan setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang sehingga mereka ingin bekerja ataupun melakukan kegiatan ekonomi. Motivasi ini didapatkan juga karena uang merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan, dan yang terakhir sebagai alat pembayaran utang. Uang yang digunakan oleh manusia sebagai alat pembayaran akan berubah fungsi jika uang itu dipinjamkan oleh seorang, maka diwajibkan bagi orang yang meminjam uang untuk mengembalikan, karena secara tidak langsung uang sudah dirubah atau berubah fungsi sebagai alat pembayaran utang. Selanjutnya, konsep uang beredar. Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter, bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR terhadap sektor swasta domestik, tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Kewajiban yang menjadi komponen utama beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat atau di luar bank umum dan BPR, uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit atau M1 dan dalam arti luas atau M2. M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral atau giro berdenominasi rupiah. Sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi atau mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan falas, serta giro dalam valuta asing, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Faktor yang mempengaruhi uang beredar adalah aktiva luar negeri bersih atau Net Foreign Asset atau NFA, dan aktiva dalam negeri bersih atau Net Domestic Asset atau disingkat NDA. Aktiva dalam negeri bersih antara lain terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat atau Net Claims on Central Government atau disingkat dengan NCG, dan tagihan kepada sektor lainnya atau sektor swasta, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan perusahaan bukan keuangan, terutama dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Uang beredar disusun dengan mengacu pada Monetary and Financial Statistics Manual tahun 2000 dan Compilation Guide tahun 2008. Proses penciptaan uang. Proses penciptaan uang oleh Bank Umum, seperti yang telah dijelaskan, Bank Umum memiliki kedudukan yang khusus dalam sistem moneter karena Bank Umum mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang dalam bentuk uang giral dan uang kuasi. Penciptaan uang giral dan uang kuasi tersebut secara umum dapat melalui berbagai cara, sebagai berikut. Yang pertama ada substitusi. Melalui proses substitusi ini, seseorang dapat menyetorkan uang kartal ke bank umum untuk dimasukkan ke dalam simpanan giro, simpanan tabungan, atau sebagai deposito. Yang selanjutnya ada transformasi. Melalui proses transformasi ini, Bank Umum dapat membeli surat-surat berharga dan kemudian membukukan surat-surat berharga yang dimiliki ke dalam simpanan giro atas nama yang bersangkutan, atau membukukan ke dalam simpanan tabungan atau deposito. Dan yang terakhir ada pemberian kredit. Melalui proses ini, Bank Umum dapat memberikan kredit kepada nasabahnya dan membukukan kredit tersebut ke rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit tersebut. Perlu diketahui
bahwa dalam proses substitusi dan transformasi terdapat kemungkinan terjadinya perpindahan bentuk dari uang gira ke uang kuasi melalui pemindah bukuan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam praktik suku bunga deposito berjangka pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan jasa giro. Namun pergeseran dengan tergantung pada daya tarik simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk giro. Sementara itu, dalam proses pemberian kredit pada umumnya tidak dibukukan sebagai tabungan atau deposito karena pada umumnya suku bunga pinjaman lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga tabungan atau deposito. Selanjutnya, uang elektronik (uang digital atau e-money) adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Biasanya, transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer. Untuk mendapatkan uang elektronik ini, penggunanya harus menyetorkan atau membayar dengan menggunakan uang fisik atau uang tunai kepada perusahaan penerbit uang elektronik untuk kemudian disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakan untuk keperluan transaksi. Secara sederhana, untuk mendapatkan uang elektronik, penggunanya harus menukarkannya dengan uang fisik. Begitupun saat saldo uang elektronik ini sudah habis atau berkurang setelah digunakan untuk transaksi, maka pengguna bisa mengisi ulang kembali. Uang elektronik ini memudahkan dalam berbagai transaksi, sehingga penggunaannya tak perlu repot membawa uang tunai fisik. Selain kecepatan dan kemudahan dalam pembayaran, uang elektronik memiliki beberapa manfaat. Salah satunya, pengguna tak perlu direpotkan dengan kembalian saat transaksi meskipun dalam nominal kecil. Di Indonesia, ada dua jenis uang elektronik. Pertama, uang elektronik berbasis chip atau kartu. Kedua, yakni uang elektronik berbasis server atau aplikasi. Uang digital lewat aplikasi telepon pintar ini biasa dikenal sebagai dompet digital. Kedua jenis uang elektronik ini terus mengalami peningkatan baik dari sisi penggunanya maupun jumlah transaksinya. Merujuk pada data yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi uang elektronik hingga Juni 2019 mencapai 11,87 triliun. Kelebihannya, 1. Mudah dan praktis. Dibanding membawa uang cash dalam jumlah yang banyak, tentunya uang elektronik ini bisa lebih efisien dan praktis. 2. Banyak program menguntungkan. Demi mendorong masyarakat untuk bisa cashless, sejumlah merchant yang bekerja sama dengan uang elektronik biasanya sering memberikan promo yang menarik. Ketiga, terhindar dari resiko pencurian. Membawa uang cash dalam jumlah banyak tentunya tidak aman. Pasalnya, kejahatan seperti pencopetan atau pencurian selalu mengincar orang-orang yang terlihat memiliki banyak uang cash. Contoh penggunaan e-money di Indonesia. 1. Pembayaran tol di gardu manual. 2. Pembayaran parkir dan TPE. 3. Pembayaran kereta. 4. Pembayaran di SPBU Pertamina berlogo e-money. 5. Belanja di toko retail. Kekurangannya, 1. Menjadi lebih konsumtif. Kemudahan bertransaksi akan membuat kita lebih mudah tergoda untuk terus berbelanja. Jika tidak mampu menahan godaan, tentu kita akan menjadi lebih boros. 2. Mudah hilang. Kartu dari e-money sangat mudah hilang jika tidak disimpan dengan baik. Bahkan, jika hilang, penemunya pun bisa langsung menggunakannya dengan mudah.
3. Sisa saldo tidak dapat diuangkan, dalam kurung cash. Saat kita mengisi saldo pada kartu uang elektronik terlalu banyak, maka hal tersebut tidak akan bisa lagi diuangkan. Contoh e-money di Indonesia. Pertama, ada Flash dari BCA, 2. Brizi dari BRI, 3. MTT dari PT MRT, 4. Tap Easy dari Telkomsel, dan lain-lain. Kesimpulannya, manusia sebagai makhluk sosial dari zaman ke zaman membutuhkan makanan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, terciptanya uang sebagai alat tukar adalah salah satu cara guna memenuhi kebutuhan mereka, dan seiring berjalannya waktu, uang pun mengalami perubahan yang dibutuhkan oleh manusia. Tak terasa kami sudah di akhir materi. Cukup sekian penyampaian kami kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just need time. Snapping one,